Hai semuanya, Assalamualaikum. Apa kabarnya nih semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Di video kali ini saya mau share kegiatan saya sebagai ibu rumah tangga dari pagi sampai siang hari. Yang mau tahu kegiatan saya ngapain aja hari ini, tonton terus ya videonya sampai selesai. Oh ya, yang baru bergabung di video saya ucapkan terima kasih karena sudah klik video saya. Semoga video saya bisa menghibur dan menginspirasi kalian semua. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya di sosial media yang kalian punya. Terima kasih, selamat menonton. Nah, ini kegiatan pertama saya mau beres-beres ruang tamu ya teman-teman. Jadi sebelumnya tadi habis subuh saya sempetin lipetin baju cucian kemarin. Maksudnya cucian sisaan kemarin ya teman-teman, tinggal dikit belum saya lipetin, jadi saya lipetin dulu tadi pagi. Nah, tadi saya udah masukin ke lemari ya, karena sebelum disapu ruang tamu itu harus bersih semua ya. Barang-barang yang ada di ruang tamu harus ditaruh tempatnya dulu, jadi kalau nanti nyapu itu enakan ya, tinggal disapu aja. Kalau di rumah kalian pagi-pagi gimana suasananya nih teman-teman? Apakah rumahnya masih rapi atau udah berantakan seperti rumah saya? Komen dong di kolom komentar biar saya tahu ya teman-teman, rumah kalian itu seperti apa. Kalau keadaan rumah saya di pagi hari ya kayak gini ya teman-teman, berantakan, penuh dengan mainan yang berceceran di mana-mana. Maklum ya, punya anak masih umur 6 tahun dan yang nomor 2 itu umurnya masih 2 tahun, jadi masih senang banget berantakin mainan. Nah, ini saya udah mulai sapu-sapu ya teman-teman. Lanjut saya memberesin kamar dulu sebelum kamarnya itu disapu ya, biar kotoran yang ada di tempat tidur itu bersih ya teman-teman, hilang semua. Karena kalau nanti udah disapu itu, kalau tempat tidurnya belum dibersihin itu pasti kotorannya itu di lantai ya teman-teman. Jadi alangkah baiknya kalau mau nyapu kamar itu tempat tidurnya harus dibersihin dulu ya teman-teman, biar semuanya juga bersih. Itu jendelanya sengaja saya buka kodenya biar debu yang saya sapu pakai sapu lidi khusus buat kasur itu biar pada keluar ya teman-teman. Dan udaranya juga biar ganti ya teman-teman, nggak pengap ruangannya. Karena semalaman kan saya full ya pakai AC, jadi biar udaranya ganti aja ya teman-teman, fresh lagi gitu. Nah, karena anak-anak lagi main di luar, saya harus buru-buru ya bersihin semua yang ada di dalam rumah. Jadi pas anak-anak masuk itu rumahnya udah bersih ya teman-teman. Kebetulan anak-anak semua udah sarapan tadi, jadi tadi saya nggak masak karena nasinya habis. Terus mau masak nasi juga kesiangan ya teman-teman, jadi saya tadi beli nasi uduk di luar rumah. Kalau Pak suami karena berangkatnya jam 5-an ya, jadi dia sarapannya di PT ya teman-teman. Katanya sih dapat dari PT, tapi kadang dia bosen juga ya makanan di PT kalau pagi-pagi, jadi mungkin seringnya sih beli di warteg ya teman-teman. Lanjut saya beresin tempat tidur yang di sebelahnya ya teman-teman. Jadi ini itu tempat tidur itu ada 2 ya, saya gabungin jadi 1. Berhubung saya cuma punya kamar 1 dan belum bisa renovasi, jadi tidurnya bareng-bareng ya di sini. Belum punya kamar buat anak-anak.
Sebenarnya pengen banget ya renovasi rumah, tapi berhubung belum ada dana, jadi sabar aja ya. Mungkin nanti ada rezeki saya bisa renovasi rumah dan bikin kamar lagi buat anak-anak. Untuk sekarang harus sabar dulu ya, apalagi di masa pandemi kayak gini. Kita harus benar-benar mengatur keuangan kita agar bisa untuk hidup sehari-hari ya teman-teman. Nah, ini saya mulai sapu-sapu ya teman-teman. Tuh kan kelihatan banget ya, kotorannya banyak banget ya teman-teman. Banyak tisu berserakan di lantai. Jadi kakak Aspi itu senang banget mainan tisu. Dia tuh mainan tisu sambil ngobrol gitu, atau ngomong apa, tapi dia suka banget mainan tisu. Saya juga heran ya teman-teman, padahal mainan kakak Aspi itu banyak, tapi dia lebih sering mainan tisu. Namanya juga anak-anak ya teman-teman, dimaklumi aja. Selagi nggak membahagiakan, nggak apa-apa ya teman-teman, tapi ya itu, tisu saya jadi lama-lama habis. Nah, ini saya lanjut ya, sapu bagian dapur. Dapur saya masih sederhana ya teman-teman, belum renovasi. Jadi pengennya sih, niatnya pengen saya makeover ya teman-teman. Sebelumnya di bagian kompor dan tempat cucian itu saya udah renovasi ya teman-teman. Dulu pengen banget maksudnya dulu itu udah saya bikin video, tapi karena kesalahan saya HP-nya itu kepenuhan. Jadi waktu itu saya tuh nggak tahu salah pencet apa atau gimana, jadi video yang dihapus bukan dihapus tapi tersimpan di memori. Jadi HP saya full ya, terus saya hapus-hapus, ternyata video yang saya bikin itu kehapus semua teman-teman. Ya sudah teman-teman, saya ikhlasin aja. Mungkin nanti saya mau bikin video yang perbandingan dapur saya yang dulu sama yang sekarang. Habis selesai nyapu, saya lanjut ya, siram belakang rumah. Nah, ini tempat saya jemurin pakaian ya di sini ya teman-teman. Jadi ini belakang itu belum saya tutup ya. Pengennya sih nanti saya tutup, karena tadinya sih nyaman-nyaman aja ya dibuka kayak gini, karena udaranya jadi itu nggak pengap. Tapi lama-lama kok karena ada kotoran burung, jadi saya risih ya. Jadi pengennya saya tutup bagian belakang biar nggak ada kotoran burung. Habis siram-siram, saya lanjut ya buang sampah di depan rumah. Terus sekalian saya mau beresin area depan ya, sama nyapu teras. Kalau beresin rumah nggak ada anak-anak, itu saya merasa bebas ya teman-teman. Mau bersihin di mana-mana itu kayaknya nggak ada yang ganggu, jadi kerjaan itu juga lebih cepat selesai ya teman-teman. Jadi pas anak-anak itu main di luar, saya senang banget ya, jadi bisa beresin semua yang ada di rumah. Terus lanjut ya teman-teman, saya nyapu di teras rumah. Kalau di teras itu nggak berantakan banget ya teman-teman, paling ada debu yang ada di lantai. Biasanya sih anak-anak main di teras, tapi ini lagi nggak main di teras ya, mainnya lagi pada di luar rumah. Habis nyapu teras, saya lanjut ya teman-teman, siram-siram tanaman. Kebetulan itu kemarin saya nggak nyiram ya, jadi ada sebagian tanaman itu yang kering. Terus saya juga siram-siram bagian lantai di bawah motor, di bawah mobil gitu, biar debu yang ada di bawah itu hilang ya teman-teman.
kebetulan cuacanya itu dari kemarin itu lagi panas ya teman-teman. Jadi tanahnya itu pada kering, terus tanamannya juga pada kering ya seringnya ya. Jadi kalau nggak sering-sering disiram itu berasa kering ya teman-teman tamannya. Nah, udah selesai siram-siram tanaman. Lanjut saya mau ngepel ya teman-teman. Ini karena depan juga ikut basah ya waktu saya siram-siram lantainya. Jadi sekalian saja saya pel lantai terasnya. Biasanya sih kalau lantai itu kotor banget ya teman-teman, saya ngepelnya nggak kayak gini. Jadi saya itu lantainya itu sebelum saya pel itu siram-siram pakai air sabun gitu ya teman-teman. Habis itu baru saya pel. Jadi kalau yang sebelumnya udah lihat video saya waktu pas ngepel lantai itu kayak orang kebanjiran ya teman-teman. Saya siramin semua lantainya. Jadi karena ini lantainya masih bersih, jadi saya pelnya cuma seperti itu aja. Oh iya teman-teman, jangan salah vlog ya sama mesin cuci yang di depan kamar mandi itu. Jadi saya itu sebenarnya itu lagi nyuci. Jadi sambil beres-beres saya itu sambil nyuci ya teman-teman. Tapi nggak saya videoin tadi. Nah ini tadi cuciannya itu udah digiling. Saya mau bilas dulu. Habis bilas pakaian, saya keluar ya tadi nyuruh anak-anak pada masuk semua untuk mandi. Kebetulan itu juga udah siang ya, sekitar jam 9-an gitu. Jadi waktunya mereka mandi dan mainnya udahan ya. Ntar sore baru boleh main lagi. Nah itu Dede Haisa mau saya mandiin dulu ya teman-teman. Kalau kakak Hasbi udah bisa mandi sendiri ya, nanti gantian sama adiknya. Nah, adanya udah selesai mandi, gantian ya kakak Hasbi mandi. Dia mandi sendiri. Kadang sih kalau paling sehari sekali ya saya mandiin biar bersih gitu badannya. Jadi misal kalau kakak Hasbi pagi mandi sendiri, ntar sorenya saya mandiin. Saya gosok pakai sabun ya teman-teman biar bersih. Jadi sehari bisa dia pagi mandi sendiri, sorenya sama saya gitu teman-teman, biar bersih ya teman-teman badan. Karena umur segitu kakak Hasbi kalau mandi itu cepet banget ya teman-teman, berasa nggak bersih gitu. Kalaupun lama, dia lamanya itu mainan air sama mainan sapu teman-teman. Jadi saya suka kesel ya kalau udah mandi lama-lama tapi sabunnya itu nggak rata ya teman-teman. Tapi emang harus belajar sih, dia harus mandi sendiri. Jadi ya mau nggak mau saya harus membiarkan dia untuk mandi sendiri. Nah ini Dede Haisa udah mandi ya teman-teman, udah cantik. Terus lanjut ya, saya mau masak. Hari ini itu saya lagi pengen masak tumis pare ya, cabai hijau tapi dicampur sama ikan asin peda. Teman-teman udah pernah belum masak kayak gini? Ini enak loh teman-teman, bisa nambah nasi berulang-ulang. Jadi ini ikan asin peda ya teman-teman. Kalau digoreng juga enak ya teman-teman, buat misalnya pasangannya itu sayur asem itu enak ya teman-teman. Tapi kali ini saya lagi pengen tumis pare, cabai hijau campur ikan asin peda.
Mumpung Dede Haisa juga lagi anteng ya mainan sendiri, jadi saya masak ya teman-teman. Karena kalau suami itu si pagi, saya itu masaknya nanti sekitar siangan ya teman-teman, biar kalau suami pulang itu makanannya itu masih fresh. Tapi ini udah jam 10-an ya, jadi nggak apa-apa lah saya masak. Nah, ini sebelum saya masak ikan asinnya, saya goreng dulu ya sebentar supaya kering gitu ya teman-teman. Karena nanti kalau udah dingin mau saya suwir-suwir teman-teman. Nah, ini ceritanya saya lagi masak ya teman-teman, tiba-tiba kakak Aspi itu bilang, "Mah, Dede Haisa tidur di lantai." Padahal ya teman-teman, itu dia itu lagi mainan, lagi dengerin smart Hafiz-nya. Ternyata tahu-tahu lama-lama tidur sendiri. Mungkin ngantuk ya teman-teman. Padahal biasanya itu dia tidur nanti siang bareng sama saya dan kakaknya. Jadi mungkin karena ngantuk ya teman-teman, jadi dia tidur sambil dengerin smart Hafiz. Dede Haisa udah saya taruh kamar ya teman-teman. Lanjut lagi saya mau masak. Nah, ini saya mau potong-potong parenya ya teman-teman. Kalau saya sih suka pare pahit-pahit gini ya teman-teman. Jadi pas habis saya cuci itu nggak saya remes-remes ya gitu ya. Karena sebagian orang kan kalau pengen parenya nggak pahit itu diremes-remes terus kasih garam ya teman-teman. Kalau saya itu kalau udah dipotong-potong, udah diiris-iris itu nggak saya apa-apain, dibiarin gitu aja. Karena namanya pare ya pahit. Kalau menurut saya tuh ya enakan gitu, pare itu emang pahit. Jadi saya suka ya kalau pare itu pahit, nggak dihilangin rasanya, rasa pahitnya itu nggak dihilangin maksudnya ya teman-teman. Apalagi ya teman-teman, kalau ibu menyusui minum pare sih, makan pare itu asinya itu bisa lancar ya teman-teman. Saya juga dulu sering itu masak pare karena saya dulu waktu itu menyusui, jadinya sering ya teman-teman. Kalau sekarang Haisa itu udah gak minum asi saya, udah disapi kemarin, jadi ya jarang ya saya masak pare, paling kalau lagi kepengen aja. Nah, ini bumbu tumisnya cuma bawang merah, bawang putih, cabai hijau, sama cabai jablay ya teman-teman. Sebenarnya kalau lebih enak lagi itu dikasih daun salam sama laos ya teman-teman. Tapi berhubung saya nggak punya stok laos sama daun salam, jadi apa adanya aja deh bumbunya. Oke teman-teman, udah selesai racik-raciknya. Lanjut ya, mau saya tumis bumbunya. Saya panasin dulu minyaknya. Sambil nunggu minyaknya panas, saya suwir-suwir dulu ya ikan asinnya. Jadi durinya itu dipisah ya. Saya ambil cuma dagingnya aja, biar kalau makan nanti durinya nggak masuk ya ke mulut teman-teman. Jadi nanti tinggal makan aja ya, nggak usah pilih-pilih durinya dipisahin gitu, karena ini kan mau dicampur ditumis, jadinya harus dipisahin dari durinya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalian yang belum cobain tumis pare cabai hijau campur ikan asin pedas, cobain deh teman-teman, rasanya itu enak banget, bikin nafsu makan itu kita bertambah ya teman-teman. Kalau menurut aku sih ya gitu Nah, ini minyaknya udah panas ya teman-teman. Saya masukin dulu bawang merah sama bawang putihnya.
Kalau udah kering, masukkan cabenya ya teman-teman. Lanjut tumis semuanya sampai benar-benar wangi ya teman-teman. Bumbunya udah mateng, lalu saya masukkan parenya ya. Terus aduk-aduk sebentar. Jangan lupa dikasih air ya, dikit aja. Terus kasih garam, kasih gula. Kalau saya sih pakainya gula Jawa ya teman-teman. Lebih suka gula Jawa kalau buat masak saya mah. Terus kasih garam ya, garamnya dikit aja karena udah asin di ikan asinnya nanti. Nah, ikan asinnya nanti saya mau taruhnya nanti belakangan kalau parenya udah matang. Takutnya kalau sekarang ikan asinnya ntar jadi hancur ya, jadi bubur gitu teman-teman. Jadi nanti aja kalau udah matang parenya baru dimasukin ke tumisnya itu. Nah, sambil nunggu masakannya matang, saya mau beres-beres area wastafel ya teman-teman. Mau saya cuci-cuci dulu, jadi biar nggak numpuk ya cucian kotornya. Jadi kalau kata pepatah, sambil menyelam minum air ya teman-teman. Jadi sambil masak, nunggu masakannya matang, kita sambil nyuci piring ya, biar semuanya itu selesai bareng-bareng. Oh iya teman-teman, sambil saya cuci piring, saya pengen nyapa nih teman-teman yang ada di sana. Gimana kabarnya nih? Semoga sehat ya teman-teman. Yang baru klik video saya, salam kenal ya. Perkenalkan, nama saya Dina, ibu rumah tangga dari 2 orang anak. Kalau yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe, di like juga dan di share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih ya teman-teman udah ngeklik video saya. Nah, selesai cuci piring, saya bersihin ya sisa-sisa kotoran yang ada di wastafel. Jadi biar nggak lengket, kotoran sisa-sisa makanan saya bersihin. Itu dinding ya, saya pakai wallpaper foam ya, jadi kena air itu nggak apa-apa, nggak tembus sampai belakang kok, jadi tetap kering ya teman-teman. Terus bersihnya juga enak ya teman-teman. Udah selesai cuci piring, saya lanjut ya jemurin pakaian yang udah saya keringin di mesin cuci. Jadi sambil nunggu masakan mateng, saya jemurin dulu pakaiannya. Emang kalau jadi emak-emak itu harus gesit ya teman-teman, apa-apa harus dikerjain dengan cepat dan juga harus bisa membagi waktu ya, biar pekerjaan rumah itu bisa kepegang semuanya. Apalagi kalau masih punya balita seperti saya, itu harus benar-benar bisa bagi waktu ya teman-teman. Nah, ini tumis parenya udah matang ya teman-teman. Saya masukin ikan asinnya, terus aduk-aduk ya sebentar, jangan kelamaan karena ini parenya juga udah matang. Terus ikan asinnya juga tadi udah digoreng ya, jadi udah matang. Jangan salfok ya sama wajan saya yang masih jadul, karena belum bisa beli alat-alat masak yang lagi ngehits itu, jadi saya pakai yang ini aja ya, nggak apa-apa, yang penting fungsinya. Saya juga nggak malu ya teman-teman. Nah, ini masakannya udah matang ya teman-teman. Habis masak saya mau mandi dulu karena anaknya masih tidur, jadi saya buru-buru mandi ya teman-teman.
Selesai mandi, saya mau lanjutin jemuran pakaian sisaan tadi ya teman-teman. Tadi masih ada di pengeringan, jadi baru saya ambil sekarang. Saya itu biasanya nyuci itu malam hari ya teman-teman, jadi pagi harinya itu tinggal jemur aja. Tapi berhubung ini nyucinya pagi, jadi jemurnya gini deh, siang-siang baru jemur. Jadi biasanya saya nyuci itu 2-3 kloter, kadang juga kalau banyak 4 kloter ya teman-teman. Jadi jemurinnya maksudnya kalau nyucinya itu pagi-pagi, jadi sampai siang ya jemurnya. Jadi saya lebih suka nyuci malam hari ya teman-teman ketimbang nyuci pagi hari. Karena kalau nyuci pagi hari itu banyak iklannya ya teman-teman, disambi masak, disambi ngurusin anak-anak, belum mandiin anak, belum beresin rumah, jadi lama selesainya ya teman-teman. Nah, ini lagi jemurin baju. Dede Haisa tiba-tiba bangun ya teman-teman, jadi saya harus buru-buru ke kamar biar dia nggak nangis kenceng ya teman-teman. Nah, kayak gini ya teman-teman, lagi jemurin baju, tiba-tiba ada iklan, anak bangun. Gimana mau cepat selesai ya teman-teman kalau banyak iklannya. Oke deh teman-teman, sekian dulu ya video dari saya. Semoga video saya bisa menginspirasi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum.